Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini, saya akan membahas tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, biasanya PPN ini sering kita temukan di saat kita melakukan pembelian. Misalkan kita melakukan pembelian di minimarket. Nah, kita akan menemukan PPN ini di struknya. Jadi kalau kita melakukan pembelian, sudah pasti ada yang namanya PPN. Nah, sedangkan mengenai PPN itu sendiri, itu adalah merupakan pajak konsumsi atas barang atau jasa yang dikenakan secara bertingkat. Kenapa dikatakan secara bertingkat? Karena memang sistem pembayaran PPN ini berjalur, mulai dari jalur distribusi, kemudian dari produsen hingga konsumen akhir. Dan sifatnya PPN ini merupakan pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena memang pemungutannya itu dipungut oleh pengusaha kena pajak yang disetorkan ke negara, cuman beban tanggungannya itu ke konsumen akhir. Jadi meskipun dari tingkat produsen hingga konsumen, sebenarnya beban dari PPN ini ada di konsumen akhir. Kalaupun tingkatan mulai dari produsen, distributor, kemudian ke konsumen itu tetap dikenakan PPN, tapi ending dari PPN itu sendiri ada di konsumen akhir. Jadi setiap kita melakukan pembelian, itu sudah dikenakan PPN. Hampir semua barang itu ada PPN-nya. Cuman memang ada beberapa barang yang dibebaskan ataupun dikecualikan dari PPN itu sendiri sehingga bisa dikatakan sebagai non BKP. Karena di sini kan dijelaskan PPN nih hanya berlaku pajaknya untuk barang yang memang dikenakan, baik itu barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, lanjut untuk dasar hukumnya, dasar hukum yang pertama yaitu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, jadi di sini juga dijelaskan selain PPN itu juga ada istilahnya PPNBM ataupun pajak pertambahan nilai atas barang-barang mewah. Yang mana hukum PPN itu ataupun perpajakan secara umum memang seringkali ada perbaikan dan perbaikan sehingga ada istilahnya harmonisasi peraturan perpajakan. Ada perubahan peraturan, entah itu di tahun 2021, kemudian tahun berikutnya dan berikutnya. Sehingga juga selain kita melihat dari peraturan undang-undang, itu ada peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan dari DJP ataupun Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk objeknya, objek dari PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Nah, ini disebutkan juga oleh pengusaha kena pajak. Jadi maksudnya di sini seluruh objek yang ada itu dilaporkan ke DJP itu dari pengusaha kena pajak. Nanti kita akan bahas tentang PKP itu sendiri. Yang pertama mengenai objek dari PPN yaitu penyerahan BKP di dalam negeri. Ada impor BKP, kemudian ekspor, pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Kemudian yang terakhir penyerahan jasa kena pajak di dalam negeri. Selanjutnya, di sini ada barang-barang yang tidak dikenakan PPN. Kembali ke pembahasan tadi bahwa hampir seluruh barang yang kita konsumsi setiap harinya ataupun beberapa jasa itu merupakan barang-barang yang memang dikenakan PPN terkecuali barang-barang yang di sini merupakan non BKP ataupun non JKP. Non BKP itu ada sekitar 4 barang. Yang pertama, barang hasil tambang seperti minyak bumi ataupun gas alam. Kemudian yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam. Misal, ada yang melakukan pembelian di minimarket, melakukan pembelian beras. Nah, si beras ini dikecualikan dari PPN. Jadi kalau misalkan melakukan pembelian dalam jumlah besar, entah itu kita juga sedang melakukan pembelian ATK, kemudian makanan-makanan ringan. Nah, di dalam pembelian kita yang tidak dikenakan PPN itu hanya beras. Ataupun kalau kita menemukan penjualan telur ataupun bawang dan garam itu biasanya tidak dikenakan PPN karena merupakan barang kebutuhan pokok.
Yang ketiga, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Kalau misalkan makanan dan minuman yang ada di minimarket, itu sudah pasti dikenakan PPN. Yang tidak dikenakan PPN hanya ada di restoran ataupun di tempat-tempat makan. Meskipun kita mungkin beberapa kali sering menemukan juga di tempat makan, ada papan nama yang di sana tertulis PPN 10% ataupun 11%, padahal itu sebenarnya merupakan pajak daerah, bukan PPN yang dimaksud di sini. Berikutnya, yang dikecualikan adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi kalau kita melakukan pembelian emas batangan, itu tidak dikenakan PPN. Yang kedua, yaitu ada non-JKP ataupun jasa yang tidak dikenakan PPN. Ada jasa keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, jasa keuangan, kemudian penyiaran non-iklan, transportasi umum, tenaga kerja, perhotelan, dan juga jasa pemerintahan. Nah, berikutnya, tarif PPN. Seperti yang kita tahu, sejak 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang HPP, tarif PPN itu 11%. Dan tahun ini per 1 Januari 2025, PPN itu sudah naik menjadi 12% bagi barang mewah. Nah, yang kita tahu sebenarnya 12% itu untuk seluruh barang yang akan kita lakukan pembelian. Dalam artian tarif pada BKP ataupun barang kena pajak. Cuman sebenarnya dalam segi prakteknya, sekarang untuk barang-barang yang bukan barang mewah itu masih 11%, hanya saja sistem perhitungannya yang berbeda. Nah, kalau untuk perhitungan yang di sini, kita coba ambil contoh dulu. Yang pertama tentang PTA menjual komputer kepada PTB senilai 100 juta. Ini masih belum PPN. Nah, kita hitungkan PTA ini akan membayar berapa untuk PPN-nya. Di sini kan sudah jelas 11%. Berarti kita tinggal kalikan 100 juta dari pembelian itu dikalikan 11% sesuai dengan tarifnya. Jadi 11% dari 100 juta itu adalah 11 juta. Jadi total tagihan ataupun yang perlu dibayarkan senilai 111 juta. Itu adalah PPN yang berlaku hingga sekarang. Cuman sistemnya yang sekarang perhitungannya berbeda. Kalau yang ini langsung dikalikan 11%, kalau sekarang yaitu 100 juta dikalikan 11/12, baru kemudian dikalikan 12%. Meskipun nanti di akhir total dari PPN-nya sama dengan PPN dikalikan 11%, yaitu tetap 11 juta. Sehingga total tagihannya sama juga 111 juta. Bedanya, kenapa harus beda di perhitungan? Karena nanti untuk pelaporannya dia menggunakan DPP nilai lain. Yang disebut DPP itu adalah harga penjualan sebelum PPN. Oke, berikutnya mekanisme pemungutan PPN. Jadi PPN ini dikenakan atas dasar PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, kenapa nih ada istilah PPN keluaran dan PPN masukan? Karena memang untuk PPN itu sendiri pelaporannya dilaporkan oleh PKP. Jadi bukan dari konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah eh, yang harus membayar dalam segi pembeliannya. Jadi hanya di aktivitas pembelian tersebut yang mereka bayarkan. Untuk pemungutnya ataupun si pelapornya itu adalah PKP ataupun pengusaha kena pajak. Sehingga di sini ada istilah PPN keluaran dan PPN masukan. PPN masukan merupakan PPN yang dipungut oleh PKP saat menjual. Jadi kalau eh, kita sebagai pengusaha mau menjual barang, maka kita harus mengeluarkan PPN keluaran ataupun membuatkan faktur yang disebut PPN keluaran. Berikutnya, kalau misalkan justru melakukan pembelian itu disebut PPN masukan. Yang mana PPN masukan ini merupakan
PPN yang kita bayar saat melakukan pembelian. Karena ketika melakukan pembelian, maka kita akan menerima faktur dari si penjual tadi. Nah, kemudian yang kedua, pajak yang disetor. Jadi, untuk pelaporannya nanti dari adanya penjualan dan pembelian dari PPN keluaran dan masukan, perhitungannya untuk kemudian dilaporkan ke DJP, rumusnya adalah pajak yang disetor itu didapatkan dari PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jika hasilnya positif, maka wajib disetor ke kas negara. Kalau positif artinya lebih bayar. Oh, sorry, maksudnya kalau positif itu kurang bayar. Jadi nanti hasilnya akan minus. Kalau minus berarti kita perlu membayar. Kalau ternyata hasilnya negatif, bisa dikompensasi. Kalau negatif, berarti itu kita ada lebih bayar. Ada lebih bayar dari PPN-nya kita. Begitu. Ketika sudah ada, kita kan melakukan transaksi jual beli. Dari segi menjual dan membeli, itu kita cari selisihnya. Dari selisih tersebut, kalau misalkan nol, berarti nihil. Berarti gak ada yang perlu direstitusi, gak ada yang perlu dibayarkan. Tapi kalau sebaliknya, kalau lebih bayar ataupun kurang bayar, itu ada pemilihan. Kalau misalkan lebih bayar, berarti kita bisa dikompensasi ke bulan berikutnya. Tapi kalau misalkan harus kurang bayar, berarti kita perlu membayarkan ke kas negara. Begitu. Berikutnya tentang faktur pajak. Nah, di sini tentang faktur pajak, yang disebut faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan JKP. Faktur pajak ini jenisnya sama seperti tadi. Tadi disebutkan PPN ada dua jenis, maka faktur juga ada dua jenis, yaitu jenis faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Faktur pajak keluaran dibuat oleh PKP atas penjualan. Jadi kalau masukan diterima oleh PKP atas pembelian dari PKP lain. Yang ketiga ada faktur pajak batal, berarti ini sudah dibatalkan ataupun misalkan ada retur, berarti nanti dikenakan faktur retur. Nah, ini yang selanjutnya ada faktur pajak pengganti, diterbitkan jika ada kesalahan dalam faktur awal. Yang terakhir, faktur pajak gabungan untuk transaksi berkala dalam satu bulan yang dijadikan satu faktur. Nah, selanjutnya PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Siapa yang harus menjadi PKP? Yang harus menjadi PKP itu adalah pengusaha yang omsetnya sudah di atas 4,8 M selama 1 tahun. Kalau misalkan eh, dalam tahun 2024 omsetnya sudah 4,8, berarti itu sudah batas terakhir mereka eh, melaporkan untuk diangkat sebagai pengusaha kena pajak. Gimana caranya? Yaitu dengan mendaftar dan dikukuhkan oleh DJP. Berikutnya, kewajiban dari pengusaha kena pajak itu wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Nah, gimana kalau misalkan ternyata ada pengusaha yang belum sampai 4,8 M omsetnya, tapi mereka mau dikukuhkan sebagai PKP? Nah, itu boleh. Pengusaha kecil dapat diperkenankan mengukuhkan. Jadi dia tidak wajib, tapi dia bisa menjadi PKP meskipun omsetnya di bawah 4,8. Apa alasan mereka mau menjadi PKP? Tentu pengusaha-pengusaha yang memang melakukan transaksi kepada PKP lain, sehingga kalau memang pengusaha itu belum PKP, berarti dia belum bisa mengeluarkan faktur. Nah, banyak pengusaha-pengusaha lain yang memang mau melakukan transaksi ketika dia akan mendapatkan faktur. Jadi, kalau menjadi pengusaha, membutuhkan transaksi penjualan harus ada fakturnya, mereka harus menjadi PKP dulu, harus dikukuhkan dulu ke DJP gitu. Itu salah satu alasan kenapa meskipun belum
sampai omsetnya mereka mau menjadi PKP begitu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang faktur pajak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Idina shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.